Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Ya, anak-anak, kali ini kita akan belajar mencermati petunjuk dari teks formulir. Ya, sudahkah anak-anak memahami tentang formulir? Apakah formulir itu? Anak-anak, formulir itu adalah lembar yang berisi data diri atau informasi diri atau yang hal-hal lain berkenaan dengan diri kita sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Kenapa kok sesuai dengan fungsi formulir tersebut, Pak? Karena formulir itu bermacam-macam jenisnya. Misalnya, anak-anak kita sebagai siswa itu bermacam-macam formulir juga yang biasa kita isi. Misalnya, formulir tentang mengikuti ekstrakurikuler. Banyak formulir ekstrakurikuler, misalnya pramuka, ada football, ada formulir pendaftaran sains dan lain-lain, anak-anak. Itu mengapa formulir itu menurut fungsinya masing-masing, karena banyak. Kalau di contoh formulir dalam kehidupan sehari-hari pada orang dewasa, misalnya formulir pembukaan rekening, misalnya rekening tabungan, bermacam-macam. Nanti ada formulir selain formulir tabungan, ada formulir penyetoran, artinya akan mengirimkan atau menyetorkan uang misalnya. Nah, berikut ini anak-anak akan kita bahas satu persatu contoh tersebut, mulai dari misalnya formulir contoh di sekolah ya, kita sebagai siswa. Contohnya misalnya di sini adalah formulir pendaftaran ekstrakurikuler Gerakan Pramuka SDIT Harapan Umat misalnya. Maka yang diinginkan dalam formulir itu intinya adalah kita mengisi data diri kita, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, tinggi badan, berat badan misalnya, kelas, hobi. Kenapa formulir itu mencantumkan data diri kita? Ya, untuk data kita bisa diterima oleh lembaga yang menaunginya, sehingga ketika data kita sudah masuk, maka kita bisa menjadi anggota dari ekstrakurikuler tersebut apabila kita masuk dalam ekstrakurikuler pramuka. Nah, seperti inilah contoh formulirnya. Nah, kita cermati bagian-bagian yang harus kita isi di situ secara lengkap. Diisi secara lengkap. Kemudian di situ di bagian bawah ada tanda tangan, nama lengkap dan menyetujui orang tua. Nah, di atas nama lengkap itu masih di titik kosong, anak-anak, itu biasanya berisi tempat dan tanggal kita mengisi formulir itu. Misalnya Jember, tanggal 10 Oktober 2020, diisi seperti itu. Nah, begitu anak-anak. Intinya dalam mengisi formulir itu kita harus mengetahui data diri kita pribadi terlebih dahulu, sehingga kita lebih mudah mengisi data yang diminta oleh formulir tersebut. Nah, itu adalah contoh pertama. Setelah kita mengisi formulir ekstrakurikuler pramuka tadi, maka kita bisa mendapatkan kartu anggota seperti itu, anak-anak. Contohnya ini kartu anggotanya, contoh saja ya. Jadi ketika kita sudah mengisi lengkap data-data diri kita, maka kita sudah diakui, misalnya kita serahkan kepada pengelola ekstrakurikuler pramukanya, maka kita akan mendapat
Ini namanya kartu anggota. Kartu keanggotaan menandakan kita sudah diterima menjadi anggota setelah mengisi formulir-formulir tadi. Nah, di dalam kartu anggota ini data-data diri kita akan sama persis dengan yang kita tuliskan di formulir tadi. Nah, itu kegunaannya ketika kita menulis formulir pendaftaran secara lengkap dan tepat sesuai data diri kita. Nah, itu ya. Nah, contoh lain di kehidupan sehari-hari sebagai orang dewasa ya, biasanya mengisi formulir itu tentang di tempat menabung konvensional bank misalnya. Nah, maka ada beberapa formulir di bank konvensional itu anak-anak. Misalnya kalau kita ingin membuka tabungan, rekening tabungan, memulai membuka rekening tabungan, misalnya di sini contohnya. Jadi kita harus mengisi data-data diri kita, alamat, nama lengkap, jenis kelamin, KTP, tempat tanggal lahir dan semuanya tentang diri kita untuk dimasukkan ke biasanya di teller atau customer service gitu. Ya, kita serahkan data diri kita sudah diisi lengkap dengan kita, baru kita serahkan ke teller atau customer service, begitu anak-anak. Itu contoh formulir pembukaan tabungan. Tapi setiap bank konvensional mungkin mempunyai formulir berbeda-beda. Tapi ini hanya contoh saja. Tapi salah satu diantaranya pasti data diri, KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian misalnya ini ada selain formulir pendaftaran, ada formulir setoran yang berfungsi untuk kita mengirim transfer uang atau menabung ya. Ini misalnya contohnya kita akan menabung atau mengirim uang kepada seseorang. Maka kita harus mengisi data-data selain data diri kita, juga data diri alamat tujuan yang akan kita kirimi uang. Contohnya itu. Ini contohnya, Nana ada nomor rekening penerima. Setelah itu di bawahnya ada nama pengirim, penyetor kita ya, maksudnya alamatnya. Terus di bagian sebelah kanannya itu ada nominal uang yang akan kita kirim. Kemudian di bagian paling bawah adalah tanda tangan kita sebagai penyetor dan juga teller atau petugas bank konvensionalnya. Nah, itulah tadi anak-anak pengertian dari formulir pendaftaran, contoh-contoh formulir pendaftaran. Tadi contoh mulai dari kita sebagai siswa atau formulir-formulir yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sebagai orang dewasa tadi. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.